bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cianili dengan nomor induk mahasiswa 25061062135. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 27 Batam. Saya merupakan mahasiswi PPG IAKN Manado Batch 3 tahun 2025. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN dengan materi hidup dalam pemeliharaan Allah. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Shalom Bunda. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa ya semuanya anak-anak bunda. Bunda percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik semuanya. Baik, mengawali di kelas kita pagi ini, terlebih dulu kita buka di dalam doa yang akan dibawakan oleh Gilbert. Sebelum itu kita akan bernyanyi bersama. Mari berdiri semuanya. Kita bernyanyi bersama. Pelajaran kita yang masih ingat tentang pelajaran kita, apa yang kita pelajari minggu lalu? Allah memperbarui hidup manusia. Sekali lagi apa dulu? Allah memperbarui hidup manusia. Itu adalah pelajaran kita pada minggu yang lalu. Oke, luar biasa, hebat semuanya ya. Nah, kalau itu pada pelajaran sebelumnya yang kalian sudah belajar tentang bagaimana Allah memelihara atau memperbarui hidup manusia, maka pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, metode belajar yang kita gunakan pada hari ini adalah metode problem based learning ya. Problem based learning ini adalah suatu pembelajaran di mana kalian akan belajar melalui menemukan masalah-masalah nyata yang terjadi di sekitar kalian, lalu belajar untuk memecahkan ya, mencari gambaran solusi dari masalah-masalah yang ada. Dan artinya hari ini kalian akan belajar melalui pemecahan masalah yang nyata yang disajikan dalam video ataupun dalam cerita, lalu akan berdiskusi dan menemukan jawaban.
diagnostik awal berdasarkan kebutuhan dan minat juga dari kalian semuanya. Apakah anak-anak di sini semua sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Nah, kalau begitu selanjutnya mari kita mulai pembelajaran kita ya. Kita akan mulai dulu dengan tepuk siap belajar. Nah, belajarnya tepuk siap belajar. Satu, jawabnya yes. Oke, tepuk satu. Yes. Tepuk dua, oke. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, semuanya tepuk siap belajar. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, tepuk lima, siap belajar. Bagus. Kita akan belajar hari ini anak-anak semua tentang hidup dalam pemeliharaan alam. Lihat ke layar semuanya. Hidup dalam pemeliharaan alam. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dan kalian akan melihat suatu cerita yang menunjukkan bagaimana Allah itu memelihara kehidupan manusia melalui kehidupan tokoh Alkitab bernama Nuh. Yaitu kita melihat bahwa Allah tidak hanya memelihara kita itu mungkin lewat hal-hal yang kita suka saja, hal-hal yang menyenangkan menurut kita, tapi juga lewat berbagai hal, bahkan semua hal Allah itu memelihara hidup kita. Kita lihat dalam tujuan hari ini, tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu pertama menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Yang kedua, baik. Ulang sekali lagi tentang tujuan pembelajaran. Anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Dua, bersikap percaya kepada pemeliharaan Allah. Ya, artinya apa? Bersikap percaya kepada pemeliharaan. Kita melihat ada bukti-bukti ya dari apa yang Allah lakukan. Yang ketiga adalah membuat suatu doa singkat. Ya, kemana suaranya? Membuat doa Singkat. untuk mempresentasikan sesuai dengan bukti-bukti Tuhan sudah memelihara kehidupan kita semua. Nah, sebelum itu kita mulai, kita mau tanya satu pertanyaan dulu buat kita semuanya. Baik, apakah menurut kalian apa arti hidup ini buat kalian anak-anak semua? Siapa yang mau menjawab? Apa arti hidup? Oke, boleh dari saya dulu. Ini adalah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup, terutama menjadi pemilik bisnis. Bagus sekali ya. Terima kasih untuk Yola. Terima kasih. Apa artinya hidup ini buat kita adalah untuk bisa menjadi pemilik Kristus ya. Ada lagi tadi yang mau Saya yang menjawab. Ya, boleh, silakan. Menurut saya arti hidup ini bagi saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan itu juga tepat sekali ya. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Nah, dengan demikian, maka apakah kalian juga percaya ya, percaya bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kalian semuanya? Oke? Maka kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menjadikan segalanya itu baik adanya. Dan setelah Tuhan menciptakan, apakah Tuhan membiarkan begitu saja? Tidak ya. Hari ini kita juga melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup dari manusia dan juga bahkan seluruh ciptaannya. Untuk itu kita buka terlebih dahulu satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita membaca 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini berarti bahwa dari semua itu Tuhan sudah menyiapkan semua, dan kita lihat
bahwa perhatikan gambar berikut ini adalah contoh-contoh nyata tentang bagaimana Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden dan kemudian manusia melanjutkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Dari gambar-gambar di atas ini, ya, ada berapa gambar? 1, 2, 1 yang anak sedang apa nih? Yang mandi, ya. Yang kedua adalah main bola. Yang ketiga belajar. Yang keempat yang lalunya sedang berkibar-kibar ini apa? Sedang apa ini? Ini ya, balap liar, yang boncengannya banyak, ya. Yang berikutnya adalah baik, ya. Nah, dari kelima gambar di atas ini adalah contoh-contoh kita bisa lihat bagaimana sikap manusia yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Menurut kalian mana yang sesuai? Jawab ya. Nomor 1, yes or no nih? Ya atau tidak? Yes. Ya. Nomor 2? Yes. Yes. Ya, nomor 2 juga. Ini apakah sesuai? Nomor 3 sesuai? Yes. Nomor 4? No. No, ya. Kalau itu apa yang akan terjadi? Bisa terjadi kecelakaan, ya. Atau mereka juga bisa ditangkap polisi, ya, karena melanggar aturan. Yang kelima gambarnya, yes or no? No. Ya, itu bukan hal-hal yang kita bisa contoh karena dari perbuatan mereka ini akan menunjukkan bahwa mereka justru tidak seolah-olah tidak peduli, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin itu adalah tubuh mereka yang Tuhan sudah berikan yang sehat tapi tidak dijaga. Dalam kitab Kejadian, ayo kita buka sekali lagi kitab Kejadian pasal 6. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 10. Amin. Amin. Kejadian 6 pasal 6 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperankan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Baik, tadi kita akan saksikan video pembelajaran kita, dan untuk itu undang kita agar anak-anak semua ikut memperhatikan. Nanti setelah ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan Ibu bagikan untuk kalian bisa berdiskusi dan mempresentasikan juga, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia hidup tanpa aturan dan berbuat semau mereka, hiduplah seorang pria yang takut akan Tuhan bernama Nuh. Dia hidup berbeda dari orang lain di sekitarnya. Nuh selalu melakukan kebaikan di dunia ini, meskipun orang-orang di sekitarnya egois dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup dengan saleh. Suatu hari, Nuh mendapat pesan dari Tuhan yang sudah kecewa dengan cara hidup manusia di zaman itu yang sangat jahat. Tuhan memutuskan untuk memusnahkan mereka dengan banjir. Hanya Nuh dan seluruh keluarganya yang Tuhan selamatkan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun perahu besar, sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluarganya dan tempat berlindung yang aman bagi hewan-hewan. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, anak-anak semuanya kita akan membagikan pelajaran kita pada hari ini, LKPD-nya, ya. LKPD kita gunanya kita akan bertanya jawab nanti setelah kalian berdiskusi, ya. Ibu akan bagikan LKPD supaya kalian dapat berdiskusi bersama teman-teman. Yang sudah Ibu bagikan kelompoknya pada pertemuan yang lalu, berarti ini menjadi kelompok pertama kita, ya. Kelompok apa nih? Kelompok Matius. Yang sebelah sini? Markus.
LKPD-nya adalah kita lihat bersama-sama ya LKPD hari ini tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Tuhan. Ini dari pelajaran tentang kisah hidup Nuh ya dan pergaulan remaja pada masa kini ya. Tuliskan nanti nama kelompok kalian, diskusi bersama anggota kelompok. Tulis jawabannya di LKPD ya.
apa adanya, bersyukur, jangan 100 bandingkan diri orang sama orang lain. Ayat yang cocok untuk kalimat ini ada di ayat Mazmur 139 ayat 12 yang berisi, aku bersyukur kepadamu karena aku dibuat dengan cara yang ajaib. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya akan membacakan doa singkat tentang menguatkan, remaja dan hidup dalam perjalanan Allah di dalam pergaulan bebas. Ya Tuhan yang penuh kasih, kuatkanlah kami untuk tetap hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Tolong kami agar tidak terpengaruhi oleh pergaulan yang salah dan jadikan kami teladan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau saya Pak dari Bagus, saya ingin bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang membandingkan diri dengan anak orang lain di media sosial? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab kepada dari kelompok Markus. Pada merasa minder, sedih atau iri karena nggak sama seperti orang lain. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Puas. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih untuk kelompok Matius, hebat semuanya. Sekarang kelompok Markus, silakan. Silakan Lukas. Ada yang mau bertanya? Oke, langsung boleh. Saya Yola dari kelompok Lukas. Saya ingin bertanya, sikap Kristiani apa yang harus dimiliki agar tidak ikut pergaulan negatif? Sikap apa supaya tidak memiliki pergaulan yang negatif ya? Baik, kami kelompok Markus akan menjawab pertanyaan dari kelompok Lukas. Jawabannya adalah lebih berkala tidak pilih teman yang baik, ingat pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, dan pergaulan yang buruk merusak kebaikan yang baik. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk mereka semuanya. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali untuk kelompok Markus ya. Ya, sudah di Ya. Halo semuanya. Halo, terima kasih ya. Anak-anak, nah saatnya Putra akan minta dari anak-anak yang lain, dari kita semua yang sudah membahas pada hari ini materi kita, yakni untuk memberikan kesimpulan berupa poin-poin apa yang kalian sudah dapatkan hari ini. Boleh, siapa yang mungkin bersedia memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bersedia? Ya, oke, boleh. Yusirun, silakan. Ya, ini adalah dari semua yang kita sudah pelajari hari ini. Silakan Yusirun akan memberikan kesimpulan berupa poin-poin apa yang didapat. Oke, perkenalkan nama saya Yurun dari kelompok Lukas. Poin pertama adalah hidup Kristiani adalah hidup yang mencerminkan rendah hati, bermoral, dan saling membantu sama kita semua. Kedua, arti hidup manusia adalah Tuhan selalu membantu dan perhatian kepada kita dan menyediakan pertolongan kepada kita. Bagus sekali, Ya, terima kasih. Shalom, shalom. Ada lagi nak, anak-anak semua. Kita melihat bersama-sama, Ibu menarik kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Kita semua melihat tentang Allah yang memelihara kehidupan dari manusia dan seluruh ciptaannya. Maka kita bisa simpulkan, artinya Tuhan memelihara hidup manusia. Kita baca apa sama-sama? Tuhan selalu memelihara. Artinya Tuhan selalu memelihara manusia
semua kita juga harus punya sikap yang percaya. Baca yang kedua. Remaja harus bersikap percaya. Remaja harus belajar hidup dengan benar, terutama di tantangan dan pergaulan masa kini. Tadi kalian sudah temukan masalah-masalahnya, ya, berupa apa saja tadi masalah-masalah yang didapatkan, kenakalan remaja ya. Ada lagi tekanan teman sebaya, citra diri, apalagi satu lagi. Mungkin broken home tadi ya disebutkan, ya, dan juga kenakalan remaja dan mungkin keluarga yang broken ya, yang masalah. Yang terakhir ini pelajaran kita ingin memberikan sedikit evaluasi singkat ya untuk menjawab satu buah pertanyaan yang ada di dalam lembar evaluasi asesmen kita ini, asesmen akhir. Anak-anak silakan menuliskan di buku catatannya untuk kita kumpulkan ya. LKPD tadi belum dikumpulkan ya. Ketua kelas boleh tolong kumpulkan LKPD-nya semua. Ya. Lembar evaluasinya silakan dicatat untuk menjawab satu pertanyaan dari situ ya. Ibu akan berikan waktu 3 menit untuk memberikan waktu 3 menit untuk menjawab lembar evaluasi atau asesmen ini. Kesimpulan yang sudah kita bacakan tadi sudah bisa diterima. Apakah hari ini ada yang masih belum dimengerti dari materi kita anak-anak? Ya, Bu. Apakah semua sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ya, puji Tuhan. Dengan begitu, Ibu cukup sekian dan di akhir nanti doa penutup dibawakan oleh Aksan. Tuhan, kita mengakhiri pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih Tuhan. Tuhan yang apa yang kami pelajari hari ini Tuhan bisa mendapatkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga boleh Tuhan berikan dari kepada Tuhan.